Pengenalan alat-alat BMKG yang berada di luar ruangan. Muhammad ADZLY Kuswoyo 24020031. Dosen pengampu, Salmiyati, MPD, PhD Program Studi Agroteknologi, INSITUT Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, merupakan lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam memberikan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, BMKG, 2024. Dalam menjalankan tugasnya, BMKG mengandalkan berbagai peralatan canggih dan sistem instrumentasi yang kompleks untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara akurat dan tepat waktu. Keberadaan alat-alat instrumentasi ini menjadi tulang punggung operasional BMKG dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Perkembangan teknologi instrumentasi meteorologi dan geofisika telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir, di mana BMKG terus melakukan modernisasi dan upgrade peralatan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi cuaca dan iklim yang akurat, terutama dalam konteks mitigasi bencana alam dan adaptasi perubahan iklim, BMKG, 2023. Investasi dalam teknologi instrumentasi menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas dan kualitas layanan BMKG sebagai institusi yang dipercaya masyarakat. Pemahaman yang komprehensif tentang fungsi dan karakteristik alat-alat yang digunakan BMKG sangat penting bagi berbagai pihak termasuk mahasiswa, peneliti, praktisi, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi meteorologi dan geofisika. Setiap alat memiliki spesifikasi teknis, prinsip kerja, dan aplikasi khusus yang berkontribusi terhadap sistem pengamatan cuaca dan iklim nasional. Pengenalan alat-alat ini juga penting dalam konteks pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, sebagaimana menjadi fokus utama Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, STMKG, dalam mempersiapkan tenaga ahli instrumentasi dengan wawasan global, STMKG, 2024. Tujuan, untuk mengetahui alat-alat yang ada di BMKG dan cara penggunaannya. Alat yang diamati, ARS, Automatic Radiation System, CSSR, Campbell Stokes Sunshine Recorder, AWS, Automatic Weather Station, Oven Pan Evaporimeter, Lysimeter, Pyranometer Echo, Automatic Rain Gauge, Termometer tanah berumput, High Volume Air Sampler, panci uap, Evaporation Pan, Sangkar Meteorologi, Stephenson Screen. Metode yang diamati. 1. Mahasiswa berkumpul di dalam ruangan tempat alat BMKG terpasang. 2. Pihak BMKG memberikan penjelasan umum mengenai jenis-jenis alat pengamatan cuaca yang akan dikenal. 3. Pada setiap pos alat, mahasiswa mencatat nama alat, fungsi, cara kerja, satuan pengukuran, dan cara pembacaan doa. 4. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengamati dan mengenal langsung setiap alat secara bergantian. Pergerakan tanah. Karena kan kalau Riau ya cenderung lokasinya dia nggak ada gempa seismik gitu ya. Mungkin hambatan dari Sumbar atau dari Sumatera Utara gitu. Kalau kayak gini sesar mungkin sedikit ya di sini. Apa namanya? Buat matahari. Oh, yang kayak yang di bola sana tadi tuh, Pak? Iya, tapi dia ininya sensornya. Dia ada ini lagi ada. Harusnya ada yang curah hujan. Pegawai ini dari apa, Pak? Kaca? Ini dari apa namanya? Dari kaca ya. Oke, kau nih kasih nanti. Siapa mau jadi bangunan? Ini namanya Campbell Stock. Digunakan buat mengukur lama penyinaran matahari satu hari gitu. Jadi dia sinar matahari maksudnya sinar matahari datang dia ke bola kristal ini, dia akan terjadi pembakaran atau pemantulan sinar ke pias kertas ini. Jadi di pias kertas ini udah ada ketentuannya gitu. Jadi kalau selama pembakaran dia ada besarnya jam dia.
Dia besarannya pakai jam microclimate automatic weather station. Pengukurannya apa Pak? Curah ya, arah angin juga. Iya, ada arah angin ini nih. Arah angin ini sebelah sini Ya. sensornya. Yang ini sensor kecepatan angin, yang cap counter. Yang Terus ini ada sensor suhu juga. Ini yang apa kayak rumah bulat-bulat lebah itu ya? Oh ya. Ini rumah lebah nih kelihatannya. Suhu berarti Pak tuh? Iya, itu suhu ada itunya, termometer sensor termometernya. Itu angin. Bukan. Berarti ini biasanya Pak beda ya Pak, setiap layernya nanti beda hasil ya Pak? Dia beda. Berarti ini 5 meter gitu Pak? Ini ketinggian 4 meter, 7 meter, sama yang paling atas 10 meter. Berarti setiap hasil beda-beda? Iya, Hasil beda-beda keempat, dia. hasil ketujuh gitu. Iya. Ada yang di Medan Bapak bilang tadi per 1 meter gitu Nah, dia sama kayak gini juga, tapi dia konvensional kayak alat yang di situ yang ada sangkarnya. Jadi sangkarnya itu tiap 4 meter, 7 meter, 10 meter gitu. Jadi kita kalau pengamatan harus naik terus gitu. Sampai ke atas gitu. Kalau ini pengamatannya di mana? digital kan? Kalau ini digital, alatnya masuk semua langsung monitoring nanti ada di dalam itu. Oh. Gak perlu konvensional, teknologi ya. Teknologi. Besi berarti ini ya Pak? Dia ada sensornya. Berapa harganya? Ini Tak tolop deh awak itu. AI automatic system ASRS radiation solar Buat buat mengukur lama penyinaran matahari, kemudian energi matahari, kemudian juga net radiation, besar radiasi dari mataharinya. berarti untuk matahari lah Pak? Iya, ini untuk matahari. Dia ada ngukur albedo juga. albedo. Iya. Coba Sak. Jadi di sini nanti Pak? Iya, di sini. Nih, kan ada gelas pengukurnya nih. Oh pakai gelas ukur. Dilakukan Gitu. tiap jam 5 sore pengamatannya. Jam 5 sore. Pengukurannya nanti langsung aja disedot, nanti keluar ininya, airnya keluar dari ini nih pompa nih. Diukur. Jadi nanti setelah diukur harus disiram lagi, dilakukan penyiraman. Apanya yang disiram Pak? Ininya, tanahnya sini. Terus penyiraman harus rata. Nanti jeblos. Bos. Ini kita buka ya. Apa tadi Pak? HV? HV sampler. Apa Oke, aja ya. debunya Pak? Nanti itu nimbangnya di ini, di lab KU yang di Pekanbaru. Jadi pengukurannya ini sekitar biasanya seminggu sekali, tapi kalau bulan kemarin lagi 2 kali. Karena ketentuannya udah buat sampling air curah hujan. Kalau sampling apa namanya, kualitas air hujan. Maaf ya, kita geser dulu. Jadi kalau Teknologi ya. kalau dia ini hujan, dia ini ada sensornya. Nanti kalau kena air hujan kita siram gitu, misalnya basah gitu ya, dia nanti otomatis akan kebuka sendiri setengah meter. Jadi bacanya ini dia ada di sini nih, dia ada ininya, ada angkanya dibaca. Mana tuh angkanya? Enggak, ini yang digital, yang alat digital sana. Ini buat mengukur kecepatan angin. Yang pakai cup es krim tuh. Oh, pernah ini ya, latihan praktek. Jadi fungsinya buat mengukur penguapan secara langsung yang terpapar matahari langsung ya, sama angin. Jadi di panci pengukuran ini ada namanya ombrometer, tapi biasa dibilang pH ops dia, untuk mengukur curah hujan yang terjadi satu hari. Nah, ini pengukurannya diukur setiap jam 7 pagi untuk setiap harinya. Jadi nanti ketika hujan masuk, nanti kita tinggal mengukur airnya keluar dari keran ini. Termometer bola kering dan juga bola basah. Fungsinya ini untuk kalau yang bola kering itu untuk mengukur suhu atau temperatur yang dirasa saat ini. Kalau bola basah ini suhu permukaan untuk menghitung titik embun. Ada yang tahu titik embun? Bukan, dia itu apa namanya, suhu minimum untuk terjadinya embun. Dia sampai 1 meter ke bawah. Soil moisture. Iya, Soil moisture. Iya, soil moisture. Ini apa? Ngukur tanah ya. Ya, kelembaban tanah. Iya. Oh. Akarannya. Langsung
automatic rain gauge. Sebenarnya satu kesatuan sih sebenarnya. Oh, Satu kesatuan. Tapi kalau dia pisah sendiri dia jadi ARG. ARG. Sama konsepnya kayak yang apa namanya? Barometer itu. Mengukur curah hujan Iya, mengukur curah hujan. Tapi dia otomatis datanya masuk. Pembahasan alat-alat meteorologi dasar. Sangkar meteorologi adalah struktur pelindung yang melindungi instrumen meteorologi dari radiasi matahari langsung, hujan, dan angin, sambil menjaga sirkulasi udara yang baik. Sangkar ini mengikuti standar internasional WMO untuk menjaga konsistensi pengukuran, BMKG, 2024. Anemometer mengukur kecepatan angin menggunakan kap yang berputar akibat hembusan angin. Data ini penting untuk prediksi cuaca, navigasi, dan pembangkit listrik tenaga angin, BMKG, 2023. Termometer tanah mengukur suhu tanah di kedalaman tertentu untuk menganalisis perubahan iklim dan proses hidrologi, BMKG Sumsel, 2023. Alat-alat klimatologi, Campbell-Stokes mengukur lama penyinaran matahari menggunakan bola kristal yang membakar kertas untuk menghitung durasi penyinaran. Data ini digunakan dalam pertanian dan studi perubahan iklim, BMKG, 2024. Panci penguapan mengukur tingkat evaporasi air, memberikan informasi tentang keseimbangan air, yang penting untuk irigasi dan manajemen sumber daya air, BMKG, 2023. Ombrometer mengukur curah hujan dengan mengumpulkan air hujan dalam wadah terukur. Data ini penting untuk prediksi banjir dan perencanaan pertanian, BMKG Sumsel, 2023. Alat-alat pengukuran atmosfer dan tekanan. Barometer mengukur tekanan udara atmosfer, yang penting untuk analisis cuaca dan prediksi perubahan cuaca. BMKG menggunakan barometer digital untuk akurasi tinggi, BMKG, 2024. Soil moisture meter mengukur kelembaban tanah, yang berguna untuk irigasi dan studi hidrologi, BMKG, 2023. Automatic Weather Station, AWS, menggabungkan sensor meteorologi untuk mengukur berbagai parameter cuaca secara otomatis dan real-time, BMKG Sumsel, 2023. Alat-alat khusus dan sistem otomatis. Stasiun Radiasi Matahari Otomatis, ASRS, mengukur komponen radiasi matahari, penting untuk energi terbarukan dan analisis perubahan iklim, BMKG, 2024. Automatic Rainwater Sampler, ARWS, mengumpulkan sampel air hujan untuk analisis kualitas air, berguna untuk monitoring kualitas udara dan dampak industri, BMKG, 2023. Automatic Solar Radiation Station, ASRS, yang modern mengukur berbagai komponen radiasi matahari, dan dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis untuk sensor, BMKG Sumsel, 2023. Kesimpulan, alat-alat instrumentasi BMKG mencakup perangkat untuk pengamatan meteorologi, klimatologi, dan hidrologi, seperti sangkar meteorologi, anemometer, termometer tanah, Campbell-Stokes, panci penguapan, dan ombrometer untuk mengamati cuaca dan iklim. Instrumen seperti barometer dan soil moisture meter mendukung analisis atmosfer dan hidrologi, sementara sistem otomatis seperti AWS, ARWS, dan ASRS meningkatkan efisiensi pengumpulan data real-time tanpa pengawasan langsung. Keberagaman alat ini mencerminkan kompleksitas parameter yang dipantau untuk memberikan informasi cuaca yang komprehensif. Pengembangan berkelanjutan dalam teknologi instrumentasi dan penggunaan Internet of Things, kecerdasan buatan, dan sensor cerdas diharapkan dapat meningkatkan prediksi dan analisis fenomena cuaca dan iklim. Terima kasih atas perhatian. Mari bertemu di video selanjutnya.